Halo pemirsa, penonton tercinta program Otis Almato, program obrolan sibuk dalam podcast channel Otis Almato. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini dengan bergembira bahwa Anda tetap mengikuti program-program kami. Tapi sudahkah Anda subscribe acara kami? Kalau Anda suka, jangan lupa klik supaya kami tetap bisa menyajikan acara-acara yang menarik untuk Anda. Nah, kali ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik berkenaan dengan tepatnya hari ini pada Hari Peduli Sampah Nasional. Kita tahu bahwa selama ini Anda menghadapi berbagai masalah. Hari ini sesuai dengan Hari Peduli Sampah Nasional, kami akan membawa Anda untuk membahas masalah sampah, masalah kita semua. Mari ikuti sekarang tontonan atau video berikut ini. As soon as we were able to see what was inside, we were all shocked. It was more looking like a garbage bag, just masses and massive of plastic bags twisted into each other and forming like one big lump of plastic. To be honest, I thought, holy, this is a whale full of plastic. It was just one bag after the other. Handfuls of plastic. Over 30 pieces, and felt like it's endless, really. Complete shopping bags and wrappers and food bags. That's when it hit us. We had a plastic whale. Here you have a bag, That's a shopping bag. A shopping bag. There is a long, very long sheet of plastic. Here you see some letters, cheese and onion, 6-pack. Copyright 2015. And ironically, there's a recycling symbol. Yeah. Oke, baiklah. Bagaimana kesan Anda menyaksikan video tadi? Mengharukan, bukan? Ya, kita lihat ternyata dibedah di dalam perut ikan paus ternyata banyak sampah-sampah plastik. Siapa yang berbuat itu? Kalau bukan manusia? Nah, baiklah, itu akan kita angkat menjadi topik kita hari ini. Karena sebelum ini, berdasarkan penemuan ikan paus tadi, para peneliti di Universitas Bergen di Norwegia telah melakukan penelitian, mengangkat minat dunia untuk lebih peduli kepada masalah sampah. Nah, bersama kita sama hari ini ada seorang peneliti lingkungan yang kita undang untuk berbincang-bincang. Saya perkenalkan Bung Iwan Rashid. Bung Iwan Rashid adalah peneliti lingkungan yang telah sebelumnya berkecimpung di dalam proyek manajemen selama 30 tahun. Kemudian mendadak ia tertarik kepada masalah-masalah lingkungan dan minatnya teralih dari bidang lingkungan hidup. Kemudian tetap bergerak di dalam proyek manajemen, namun ia mengisi waktu sebagai volunteer dalam hal kegiatan di bidang informasi, teknologi, dan data, khususnya mengenai lingkungan hidup. Nah, silakan Bung. Terima kasih
Jadi Bang sebetulnya Renvil. Anda ini memang punya minat di bidang lingkungan atau khusus mendalami masalah sampah plastik. Jadi di drive oleh kecelakaan ya kayak Bang Renvil bilang. Tapi mungkin sedikit koreksi ya, bukan peneliti ya, pemerhati. Pemerhati lingkungan. Tapi punya kepedulian, bermula dari yang ngelihat sehari-hari ternyata sesudah pindah dari real estate, di luar real estate kok masyarakat sembarangan ya buang sampah plastik ditering kemana-mana. Terus kemudian ya itu telah memicu saya untuk lebih ini. Tapi karena saya punya pekerjaan tetap di yang sekarang ini, jadinya kepedulian saya alihkan menjadi kegiatan volunteer aja. Jadi ekstra kegiatan di luar kerjaan rutin karena kepeduliannya. Jadi drive itu datang dari diri sendiri ya. Iya. Ada nggak ada unsur-unsur atau apa profesi, beralih profesi apa? Jadi betul-betul dari minat pribadi. Minat pribadi sih. Ya nggak tahu kalau nanti jadi beralih profesi. Mudah-mudahan Anda akan terjun terus ya. Nah, sekarang penonton kita tadi sudah menyaksikan video mengenai ikan paus yang terjaring di daratan. Nah, kemudian saya ingin bertanya Bu Iwan, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ikan paus di Norwegia tadi? Ya, kejadian di Norwegia beberapa tahun yang lalu itu ya itu memang sama university yang disebut Bang Renvil itu dijadikan momentum, terus mereka membuat sebuah gerakan, jadi berkembang jadi NGO dan menarik beberapa negara ikut, jadi sebuah gerakan besar. Ya dalam remembrance-nya memang mereka memicu inisiatif untuk mengurangi dampak dari sampah plastik itu. Tapi sebenarnya kejadian itu bukan cuma di Norway, yang kita juga pernah ngikutin di Sulawesi Selatan, dekat Wakatobi juga ada kejadian paus mati, ternyata isinya penuh. Nah itu yang meneliti dari orang dari WWF itu World Wildlife Fund ya. Ya itu juga terjadi. Saya lupa tahun berapa, pernah lihat kejadian di YouTube. Dan ya paus itu memang kasihan karena dia mulutnya besar, jadi banyak yang dia bisa ini. Tapi mungkin di tingkat lain juga kita tahu, mungkin di bagian ikan-ikan yang kita ditangkap nelayan dan akhirnya sampai ke meja makan kita tuh juga udah tercemar. Saya ingat satu yang disebut apa tadi? Amphibot. Amphibot itu rupanya kayak kermit-kermit kecil yang sumber nutrisi buat ikan-ikan, berbagai jenis ikan. Dari tuh makan plastik itu? makan amphibot. Amphibot tuh binatang-binatang laut kayak kermit kecil-kecil, kayak kayak udang kecil-kecil gitu loh. Kayak ebi ya, tapi dia bentuknya lain, dan itu sumber nutrisi buat ikan. Nah, ada peneliti dari Inggris, katanya yang saya baca, dia dari 6 deep sea yang dia pilih, dia ngambil sampel mungkin ya, akurasinya saya nggak tahu seberapa tinggi, tapi dia ambil sampel dari 6 laut dalam. Katanya 80% dari amphibot ini sudah ingested ya, bahasanya disebut ingested oleh particles atau plastic fabrics. Dan ini sumber nutrisi buat ikan-ikan. Jadi bayangkan sumber nutrisi buat ikan-ikan. Kalau gitu. Betul, tapi kalau dia sudah 80% dari amphibot ini sudah tercemar oleh plastik, dia makan sama ikan. Ya ikan itu yang kita makan kan. Kita sih nggak makan amphibot, kita makan. Ikan yang itu kita makan. Dan saya baca lagi, dan dia seperti siklus ekologi. Ikan ini kalau mati dimakan lagi gitu, bangkainya tuh dimakan lagi sama si amphibot. Jadi dia kayak bakteri pembusuk juga, tapi pada saat ikannya hidup dia jadi sumber nutrisi. Jadi kayak ada siklus ekologinya yang saya baca ya. Jadi bayangin plastiknya muter sirkulasi. Ya. Oke, jadi itu yang saya terkesannya melihat kejadian itu ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ya, kita di Indonesia mengalami
melihat sendiri, meributkan bahkan Sungai Cikapundung, Sungai Citarum yang tercemar oleh limbah, termasuk plastik. Mungkin lebih banyak limbah pabrik ya. Tapi apakah kira-kira bahayanya itu sama dengan apa yang kita lihat di laut tadi? Nah, mungkin orang yang lebih ahli yang tahu kali ya, mana yang lebih berbahaya. Tapi plastiknya, unsur plastiknya itu pasti unsur berbahaya. plastik ada dan itu berbahaya karena itu kan akhirnya ke binatang-binatang di laut, seafood yang kita konsumsi kan. Tapi kalau yang di Cikapundung saya juga sempat baca, bahkan itu pernah disiarkan di TV Jerman dan ternyata ada di Wikipedia. Nanti saya bisa tunjukin. Wikipedia aja menyebutkan bahwa this is the most polluted river. Oh, iya. Dan ada ribuan pabrik semuanya membuang limbahnya ke situ dan disebutkin bahan kimianya apa aja gitu ya. Itu lebih parah lagi. Iya. Jadi bukan cuma ikan tapi saya nggak tahu banyak lah. Kembali ke yang di laut tadi ya, apa bahaya langsungnya terhadap kita manusia? Bahaya langsung kalau yang kita rasakan itu yang di laut. Karena ikan laut yang kita konsumsi dan kita kan karena dia ikut makanan kita ya. Iya, itu dampaknya yang lebih langsung sih. Yang terasa. Nah, jadi lalu kita lihat ya, seperti Anda ceritakan tadi, ada dunia sudah menghimbau ya, bahkan udah ada Plastic Whale Heritage ya, yang dilangsungkan di Bergen pada Januari yang lalu. Nah, sebenarnya bagi kita sendiri di Indonesia, bagaimana sih implementasi daripada kepedulian kita terhadap plastik ini? Karena terus terang kita sudah dengar bertahun-tahun yang lalu sudah ada himbauan, jangan pakai plastik, jangan ini, jangan itu, segala macam. Bagaimana Anda melihatnya ya sebagai seorang pengamat? Ya, sebagai pemerhati, kalau saya ngikutin, saya juga baru 2 tahun terakhir ya, karena sebel dengan pemandangan yang mengganggu sesudah saya pindah ke luar real estate itu. Ya, terus saya gali, ternyata pemerintah kita itu dari sebelum tahun 2000 ya, bahkan yang saya catat, tapi mungkin memang agak didorong sama PBB ya. Kita termasuk 80 negara yang tahun 98 pun sudah meratifikasi amandemen terhadap Basel Convention. Cerita singkat Basel Convention itu aslinya perjanjian menyangkut bahan berbahaya. Di kita ada istilahnya tuh bahan berbahaya. Tapi kemudian di amandemen ditambahin untuk melebar mencakup sampah plastik. Nah itu 80 negara dan kita termasuk beberapa negara yang awal. Tahun berapa? Tahun 98 itu. 98. Nah, kemudian saya ikuti lagi perkembangannya tahun 97 itu kita udah ada Perpresnya. Saya coba contekannya. Perpres 97 tahun 2017 itu kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah dan sejenis sampah rumah tangga. Perpresnya ada. Kemudian, nah tadi yang kita cerita itu kenapa jadi rame dan berujungnya di laut. Karena apapun yang kita buang sembarangan di pinggir jalan, disapu hujan ke parit. Semua yang lari ke parit bermuara ke sungai. Sama sungai akhirnya dibuang ke laut. Semuanya akan lari ke laut. Semuanya akhirnya ikan seperti paus. lagu Bengawan Solo ya, akhirnya ke laut. Nah, ikan-ikan mulai dari amphibot dan ikan-ikan kita tuh ya tercemarnya mulainya dari situ. Termasuk kura-kura, penyu, segala macam ya. Kura-kura dan ikan paus lagi segala macam. Nah, ada dunia juga udah mulai bicara tentang yang disebut marine debris. Marine debris ya. Bahasanya marine debris. Marine debris ini udah disambut juga tahun 2018 Perpresnya tahun 98 itu tentang bahasanya gini. Penanganan sampah laut. Jadi udah bicara tentang marine debris. Jadi ada program pemerintah gimana, ada 3 frameworknya ada dibikin. Terus tahun 2019 saya baca Kementerian LHK bahkan sudah ngeluarin lagi Permen LHK mewajibkan produsen termasuk consumer goods company segala macam mensubmit rencana mereka mengurangi penggunaan single use plastik. Nah,
Jadi legal framework-nya di pemerintah pusat ada. Cuman sama-sama kita tahu mungkin sejak 98 ya, saya nggak tahu sejak reformasi mungkin kita tuh kan menjadi decentralized. Apapun yang digaungkan pemerintah pusat baru jalan kalau reinforce oleh Pemda di tingkat provinsi, tingkat kabupaten ada. Sepengetahuan saya dari berita-berita yang saya ikuti, yang saya dengar sudah ada perdanya yang melanjutkan reinforce yang Perpres dan Permen itu baru Pemda Bali. Mungkin ada Pemda lain juga saya nggak tahu. Saya pengetahuan saya so far dari banyak membaca aja, tapi kalau pengalaman di lapangan sehari-hari reference-nya Tangerang Selatan. Saya tinggalnya di wilayah Tangerang Selatan dan nanti kita lihat itu. waktu di real estate nggak ada masalah karena memang real estate punya pengelolaannya. Begitu tinggal di luar real estate sembarangan gini, plastik littering di mana-mana dan nanti saya kasih lihat fotonya betapa parahnya manusia. Dan saya dengar nggak ada perdanya, nggak ada tindak lanjutnya, nggak ada. Jadi saya lebih peduli sebetulnya, oke lah ya, keteledoran, ya, ketidakpedulian sebagian besar masyarakat mengakibatkan tidak hanya keindahan alam ya, bayangkan Pantai Kuta yang tadinya begitu menarik dan indah, akhirnya harus mengalami kotoran-kotoran yang memenuhi pantai, sehingga kemudian timbul gairah masyarakat untuk membersihkan sampah-sampah itu ya. Nah, itu dari segi keindahan alam, oke. Tapi lagi-lagi saya mungkin yang paling penting bahwa menjelaskan kepada masyarakat bahayanya bahaya plastik itu. Karena kita kan tiap hari bergaul dengan plastik, minum air botol plastik, semua dengan plastik, tas kresek plastik. Bagaimana itu? Ya. Sementara mungkin inisiatifnya, mungkin kita udah pernah dengar yang seluruh dunia juga udah bicara reduce, reuse, dan recycle ya. 3R ya, apa? 3R. Apa bilangnya, Bu? Reduce, reuse, dan recycle. Reduce, reuse, dan recycle. 3R. Itu sebetulnya prinsip pengelolaan sampah, begitu? Ya, dan ya itu sangat tepat yang juga dihimbau ke untuk plastik. dilakukan oleh kita para warga masyarakat ya. Oke. Itu setahu saya bahkan cucu saya di sekolah itu udah ngomong tentang itu tuh. Walaupun mereka belum paham sebetulnya apa, tapi kan lumayan. Reduce-nya itu paling nggak bisa mulai dari kita dengan kita mengurangi pemakaian hal-hal yang kemasannya plastik, yang single use plastik, ya mulai dari makanan, beverages, ya shampoo udah termasuk. Ini kalau rambut pendek kan kita pakai shampoo-nya dikit tuh, jadi kita udah reduce. terus reuse-nya itu kita perhatikan, saya juga ketemu di supermarket ada ibu-ibu tuh bawa tas kain gitu. Jadi udah nggak menerima kantong plastik dari supermarket, jadi belanjanya masukin tas kainnya bawa pulang, itu reuse. Reduce-nya ya tadi reduce, reuse, dan recycle. Ya. Reduce bisa mulai dari kita, tapi reduce juga bisa mulai dari source-nya. Source-nya itu kan produsen yang bikin barang-barang consumer goods yang kebanyakan kemasannya plastik. Sebetulnya nggak ada yang hilang ya. Kalau itu dikembalikan, direproduksi menjadi barang baru lagi kan bisa. Ya recycle itu gitu. Ya itu yang secara umum ya. Recycle ini juga kan di Indonesia udah banyak lah ya saya dengar, tapi kebanyakan setahu saya yang jenis-jenis PET ya, yang botol dan gelas plastik yang dipakai Aqua, Coca-Cola itu udah banyak recycle-nya. Itu sih yang saya tahu. Oke, nah Bung, kan Anda punya film katanya mengenai pulau plastik. Apa bisa kita pertunjukkan? Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta.
Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah, itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Bisa saja terkontaminasi ya. kontaminasi mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah, kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak tas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak penghasil styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Nah, sebetulnya jadi sebenarnya perilaku manusia sebetulnya yang sangat penting diperhatikan dalam upaya kita untuk mengurangi sampah plastik ya. Tapi tentu saja manusia mencari yang paling enak dong, yang paling gampang, ya. Daripada harus beli lagi buang sampah macam-macam, ya sudah kumpul dalam kresek plastik dibuang. Tapi itu ternyata berbahaya. Ya, kalau kita belum bisa reduce atau reuse, paling nggak kalau saya sih paling concern dengan pembuangannya. Jadi jangan littering di pinggir jalan lah. Makanya saya bilang Pemda itu juga penting menyediakan di semua wilayah termasuk di pemukiman tuh ada tempat-tempat sampah. Paling nggak terpool. Kalau dia semuanya pool dan diangkatnya juga oleh ini dan berakhir di landfill, udah di landfill itu urusan Pemda lah ya, mau di apa. Tapi itu tidak terjadi leakage. Nggak, jadi ketahuan dan lepas dari Pemda pengelolanya udah bener, udah sesuai best practice apa enggak, tapi paling nggak leakage. Termonitor, kalau toh Pemda nanti punya program untuk improvement, paling nggak terdata. Yang tidak terdata ini kan yang leakage. Kalau kita buangnya sembarangan di jalan, disapu hujan ke parit, ke got, sama got disalurkan ke sungai, sama sungai ya itu kayak Bengawan Solo tadi, akhirnya ke laut. Itu nggak ke monitor kan? Dan itu yang leakage. Ya ada data-data mungkin dibilang di dunia yang masuk ke ocean ada sekitar sekian million, di Indonesia sekian kebocoran sampah plastik yang lari ke ocean sekian. Ada, tapi itu sebetulnya berdasarkan modeling mungkin ya mereka bikin data. Tapi setahu saya sih logikanya kalau yang lari ke parit, sungai dan itu leakage yang memang sulit ditelusuri dengan akurat datanya. Dan itu akhirnya memang ya itu tadi berakhirnya. Mungkin satu tambahan, sebelum dia berakhir di laut pun, saya perhatikan di lingkungan tempat saya yang sekarang tinggal di luar, itu masih ada masyarakat yang masih meneruskan kebiasaan nenek moyangnya loh. Kayak apa tuh? Sampah household tuh dibakar. Di pekarangan. Ya kan bisa hilang. Betul. Tapi kan zaman kakek nenek kita,
yang dibakar tuh kebanyakan ya daun sama kertas, sama sisa-sisa makanan. Belum plastik era. Mulai tahun 40-an ke sini, mulai plastik era kan. Coba selidiki sampah yang kita bakar, itu udah sekian puluh persen plastik. Jadi kalau plastik dibakar bahaya juga? Itu kalau dibakar, asapnya punya efek cancer loh. Oh, bahaya Gitu. cancer. Sebelum dia lari ke laut aja, kalau dibakar aja sudah punya efek pemicu cancer. Nah, Bung, saya pernah baca ya salah satu media ya, produksi sampah, saya nggak tahu apa semuanya plastik, tapi meningkat terus. Angkanya saya ada di clipping ini ya, tapi kelihatan bahwa manusia berkembang, sampahnya juga ikut berkembang. Nah, bagaimana mau bikin zero sampah? Ya, itu pertanyaan bagus. Saya juga bukan orang yang paling tahu, tapi ya ada di negara-negara Skandinavia, saya dengar nggak ada sampah lagi ya, karena di betul. Komitmen pemerintah yang perlu ya. Sekarang gerakan dunia ke arah itu udah banyak banget. Bahkan mereka sudah meningkat. Saya juga baru tahu bahwa di dunia ini ada International Court yang di Roma, namanya apa? ICC. Iya. Itu LSM dunia tuh ngajuin supaya disahkan kejahatan memproduksi plastik dan negligence terhadap ini dan tidak mampu mengurangi atau apapun, itu bisa jadi ada legal frame. Bahkan saya juga baca mungkin di salah satu slide kita ini ada United Nations Environment. Oke, kalau kita Program. anggap perkembangan penggunaan plastik itu sebagai modernisasi, kita kembali ke belakang ya, Bung ya. Kita dulu menggunakan bungkus kertas. Kemudian 20 tahun yang lalu diributkan bahwa kita kekurangan hutan karena penebangan, dibikin kertas. Ada lagi kemudian macam-macam lah ya, plastik, baru muncul plastik. Kalau kita makan gado-gado, dulu kita beli gado-gado dibungkus dari daun pisang. Kemudian lama-lama daun pohon pisang habis, akhirnya harus dilestarikan. Nah, dengan adanya plastik, semua beralih kepada plastik, efisien dan praktis sebetulnya. Betul. Ya, tentu saja kita juga berpikir bahwa para pabrikan atau para manufacturer ya, menggunakan plastik lebih murah daripada bikin botol Coca-Cola misalnya. Nah, itu di sini kelihatannya masalahnya apa? Tidak tertangani dengan baik. Betul. Ya, memang membutuhkan strong will. Sekarang ini udah makin gencar, seluruh dunia bicara tentang itu. Keseriusan pemerintah yang saya bilang itu tadi, pemerintah Indonesia legal framework-nya di pusat ada, gayung bersambut di Pemdanya yang masih kurang. Kalau kita lihat, jadi mungkin mudah-mudahan program ini membantu, ada beberapa di tingkat Pemda yang dengar bisa lebih memperkeras, dan yang penting implementasi di lapangan. Saya baru ingat, salah satu kota kecil di Filipina itu saya juga cuma tahu dari salah satu webinar, bahkan saya mungkin saya lupa nama, tapi saya punya catatannya. Siapa nama wali kotanya, sebuah kota kecil di sebuah pulau di Filipina. Dia jadi beken karena dia orang pertama yang berani implement denda terhadap plastik littering. Kita zaman dulu, kita pertama kali datang ke Singapura kaget kan, apapun littering, apapun sekecil aja puntung rokok aja bisa mengakibatkan kita kena denda gede gitu di Singapura. Dan itu ternyata Singapura jadi kota yang terbersih di dunia kan. Urusan chewing gum, permen karet aja bisa jadi masalah. Nah, ini plastik littering itu didenda di kota ini. Omok City nama kotanya. Dia bisa nunjukin data-data dampaknya, dampak positifnya, dan juga disambut baik oleh rakyatnya dia ya di kota kecil itu, dan impact-nya bagus gitu. Bahkan kalau nggak salah, uang dari dendanya itu sebagian dia pakai lagi untuk mendukung program lingkungan, untuk pengelolaan sampah lagi, sampah plastik gitu.
Yang saya baca itu. Dari contoh saya tadi itu ya, berarti kita bisa melestarikan hutan dong. Mana yang berat bahayanya? Ya. Hutan yang hilang atau laut yang tercemar? Itu dua hal saya nggak tahu. Mungkin ada ahlinya bisa ngomong sama ahli di lingkungan. Tapi saya ingat ininya aja ya. Ada satu era di mana kita itu ribut soal mengurangi penggunaan kertas. Ya. Maka kertas itu di-recycle. Ya, bahkan ada buku elektronik segala. Betul. Nah, 90-an, tahun 90-an saya pernah assignment di Jepang. Waktu itu anak saya masih kecil. Kita tuh lihat sehari-hari di kantor itu kan suka ada shredding mesin dan kertas-kertas nggak pakai itu di-shredded. Itu bukan dibuang sembarangan, itu setiap pagi ada yang ngumpulin. Terus saya tanya, ini oh ya dikumpulin, itu di-recycle. Hasilnya yang kamu pakai di kamar mandi itu tisu-tisu itu semuanya recycle dari kertas-kertas yang kita buang di kantor. Nah, mereka sudah concern. Waktu itu belum kedengeran isu plastik. Isu plastik ini ramenya tahun 2000-an ke atas. Walaupun nanti ada slide saya bisa nunjukin juga bahwa sebetulnya 2002 sudah mulai ada negara yang memban plastik. Tapi 90-an awal itu mesti concernnya recycle kertas. Dan kalau menurut data di Indonesia, kertas yang tadinya beberapa dekade yang lalu nomor 2 terbesar sesudah sampah makanan adalah kertas. Mulai tahun 2000-an ke atas, udah turun jadi nomor 3, nomor 4. Mungkin kertas yang naik jadi persentase terbesar sesudah sampah makanan adalah sampah plastik. Gitu, jadi udah meng-replace. Nah, itu ya... Kalau kertas karena udah berkembang udah lama, recycle-nya saya yakin banyak. Ya, jadi macam-macam bisa jadi di recycle ya. Jadi mungkin orang udah nggak terlalu ribut lagi dampak terhadap penebangan hutan segala macam mungkin ya. Tapi sekarang ini yang lagi rame plastik karena bukan cuma dampak terhadap makanan kita aja. Saya juga baca dan ikutin di salah satu webinar. Plastik yang mencemari laut, marine debris yang disebut itu juga mengganggu ekologi di laut. Nah, ini kaitannya melebar. Jadi makanya dari sampah plastik sebenarnya bisa melebar ke hal yang lebih luas. Pernah dengar tentang Paris Agreement? Paris Agreement. Itu ya saya juga belajarnya dari tayangan di YouTube juga tuh waktu itu dan ternyata di Google banyak. Jadi itu kan negara-negara berkembang klaim bahwa sebetulnya kalau dilihat sejarahnya sejak revolusi industri, negara-negara maju itu udah membuang jutaan ton carbon emission ke dunia. Yang menyerap hutan katanya 3 yang terbesar itu hutan di Brasil, di Indonesia, rainforest di Indonesia sama di Kongo kalau nggak salah ya, itu yang terbesar. Maka di Paris Agreement itu ada desakan-desakan dan akhirnya disetujui. Mereka menyediakan dana untuk kita melestarikan hutan kita ini, dan termasuk hutan mangrove katanya paling besar. Dan sesudah hutan mangrove, apa yang disebut peatland dan hutan tropis itu yang nggak banyak orang tahu, laut itu punya kemampuan juga menyerap karbon, emisi karbon. Laut ini kan paling luas dari permukaan bumi, dan dia punya kapasitas sendiri untuk menyerap carbon emission. Positif dong kalau gitu ya? Ya, berarti positif ya? Betul. Nah, cuman plastik ini kan mengganggu ekologinya. Nah, perubahan ekologi di laut ini impact-nya 2. Impact-nya terhadap kesehatan dari ikan-ikan yang nanti akan kita ini, efek 1, efek 2 terhadap kemampuan dia menyerap karbon. Kalau ekologinya berubah, dan kita dengar sekarang juga kan karena
global warming, temperatur laut juga naik, temperatur di ini naik segala macam. Saya nggak tahu lah detailnya, ada ahlinya, tapi kita baca aja. Nah, tapi ikan paus sendiri itu ternyata juga salah satu ciptaan Tuhan yang punya kapasitas mungkin nggak besar dibanding hutan dan laut, tapi dia tuh carbon sink. Kulitnya itu tempat karbon-karbon yang diserap laut itu nempel di kulitnya dia. Dan pada saat ikan paus mati, kebanyakan dia itu tenggelam. Jenis ikan paus tertentu ya mungkin ya yang saya baca di dasar laut dia sinking, jadi dia jadi carbon sink. Bayangin kalau terbenam sekian ratus meter di bawah laut kan juga aman dari atmosfer. Itu salah satu yang saya baca. Jadi ya kalau kita pikir semua ini memang diciptakan Tuhan tuh ada fungsinya gitu, mulai dari amphibot yang kecil-kecil itu sampai ikan paus yang gede-gede itu semuanya punya peran gitu terhadap kelestarian dan mengurangi dampak lingkungan atau yang disebut sekarang menjadi climate emergency. Nah, ini saya pernah post di LinkedIn. Saya sebut yang ini Dewa Separti. Kaget aja pagi-pagi saya mau jalan ke tukang sayur, separah ini. Ini kan kayak abis orang, ya namanya party itu mungkin nangkring di pinggir jalan gitu dengan makanan-makanan, habis itu selesai buang gitu aja. Ini kan kayak abis pesta di pinggir jalan nih. Dan ini semuanya kan larinya ke got. Dari got ini larinya ke laut. Nah, kita lihat slide berikutnya nih. Ini sehari-hari dan saya masih punya banyak foto lagi yang sehari kalau setiap saya lihat pemandangan baru saya suka potret. Mengganggu banget gitu. Ini nggak ada yang mengutin ini? Pemulung? Nggak ada. Jadi gini, tindakan pencegahan maupun tindakan represifnya pun nggak ada. Represifnya itu kan kalau kita lihat Pemda DKI itu ada tukang sampah yang nyapuin, punya sampah itu kan represif. Tapi kan lebih bagus kalau preventif ya. Di lingkungan saya, di Tangsel, terus terang. Ini preventifnya nggak ada, represifnya juga nggak ada lagi tukang sampah yang, nah ini di lingkungan soalnya. Kalau di pasar ada. Di pasar itu juga saya nggak tahu, ada Dinas Lingkungan Hidup Pemda Tangsel ngumpulin di pasar. Saya lihat ketemu di jalan, tapi ujung-ujungnya pasti buang di landfill juga gitu. Dipilah apa nggak, saya nggak tahu pengelolaan. Tapi kalau di lingkungan, dan ini kan wilayahnya luas, dan di saya aja satu kelurahan sepanjang ini udah berapa kilometer tuh. Ini kan berakhir di laut semuanya nih. Berakhir ke laut, ya. Ya bro, berakhir ke Bojonggede. Kalau diambil. Makanya saya bilang, saya menganjurkan, saya di rumah akhirnya membayar langganan. Walaupun dicampur, nggak apa-apa lah, tapi tidak bocor, tidak jadi leakage. Diambil sama tukang sampah, walaupun nyampur ya mesti ngumpul-ngumpulinya pakai plastik juga sih. Mereka end up di landfill. Itu nggak lari ke laut. Tapi yang ini disapu hujan lari ke parit, masuk got, larinya ke sungai kan berujung ke laut. Belum lagi kalau banjir, ya asal mulanya banjir. Ya saya juga sama dengan Anda, Bung. Saya pernah menyaksikan di tengah kota Jakarta Pusat. Itu di tengah got di depan RSCM itu ada ban mobil, bukan ban mobil, ada kaleng segala macem. Nah, bayangin itu, Anda tahu lah di pinggiran Jakarta mungkin orang belum peduli, ada belum Pemdanya belum peduli, tapi itu terjadi di kota ibu kota negara yang kita lihat banjir berkali-kali tiap kali. Nah, kita udah berulang kali ya terjadi DKI, dan salah satu penyebabnya adalah got mampet oleh sampah ya. Dan sekarang makin banyak persentase sampahnya plastik, clogging oleh sampah. Oke, Bung. Plastik. Jadi maaf ya kalau saya angkat Anda menjadi masalah sosial yang lain ya. Mestinya kan masyarakat tahu banjir disebabkan oleh plastik-plastik atau sampah-sampah yang sembarangan dibuang. Kenapa? Toh tetap aja saya lihat orang habis makan bungkusan dilempar atau naik motor malah kumpul dilempar ke halaman rumah orang lain. Nah, itu yang saya pertanyakan. Mungkin bukan urusan kita di sini ya, tapi kita peduli mengenai lingkungan aja. Itu masalah lain lagi.
Kalau mau sedikit belajar dari soal kecil, waktu saya remaja pun di Singapura juga awalnya kaget, tapi lama-lama akhirnya mengakui Singapura jadi kota terbersih. Law enforcement berarti ya? Law enforcement. Betul. Dan waktu itu belum ramai soal sampah plastik. Belakangan yang saya baca, Omok City, sebuah kota kecil itu dia bisa jadi pionir. Law enforcement dia udah terapkan terhadap plastik littering. Why not? Jujur aja, saya nggak tahu. Saya bisa jadi salah. Tapi saya ketemu waktu mulai awal saya membangun rumah juga Trantip di kecamatan dan kabupaten, Satpol PP gitu. Ya soal perizinan bangunan mereka permasalahkan, soal PPKM gitu ya. Ya kenapa nggak sekalian juga gitu. Jadi law enforcement untuk pembuangan plastik, saya nggak tahu. It's the right solution apa enggak, tapi ya kalau kenapa Omok City bisa, kenapa dan sebuah kota kecil bisa, kenapa Omok City tidak lebih besar dari Tangsel setahu saya. Nah, ada istilah nerdel, dan ternyata nerdel itu partikel, dan saya baru baca ada yang lebih kecil lagi. Nerdel itu saya lupa, itu ada partikel yang lebih kecil lagi yang ternyata air tap water kita pun bisa tercemar oleh itu. Jadi fibernya tuh bisa jadi lebih halus lagi dari nerdel, saya lupa namanya apa. Tapi sebagian parah gitu ya. Nah, kalau bicara soal law enforcement ya, Bu, ini kita beralih nih ya kepada nanti kita boleh balik kembali. Ya, kayaknya ya, saya pernah menulis di koran ya, menghimbau, Mbok, Pemda itu dikasih otoritas RW atau kelurahan lah paling tidak bertanggung jawab terhadap got atau saluran yang berada di daerahnya, supaya dia ikut bertanggung jawab, sehingga ada pengawas dari atas bahwa ini kelurahan ini nggak bener nih, nggak ada yang itu apa susahnya ya. Sekarang kita lihat orang sembarangan buang ya gitu ya. Jadi kemudian barangkali salah satu caranya adalah memisahkan sampah. Kita lihat ya, seperti di luar negeri ada 3 tong sampah yang berbeda-beda kebutuhannya untuk apa aja itu, Bu. Nah, itu tentu pemulungnya atau pemerintah daerahnya barangkali yang harus memisahkan. Bagaimana menurut Anda tuh? Saya baca di sebagian wilayah di DKI jalan, tapi waktu itu rolloutnya baru beberapa kecamatan. Saya nggak tahu saat ini rolloutnya sudah sampai berapa kecamatan dan seberapa sukses, tapi udah mulai ada pemilahan, mulai diangkutnya pun dipilah. Mudah-mudahan di landfill-nya juga dipilah. Di Pemda lain, ya Tangerang, apalagi saya di Tangsel, saya nggak lihat itu terjadi. Tapi saya jadi ingat, pemerintah itu juga menggalakkan program bank sampah. Bank sampah. Mungkin Bung Renvil pernah baca juga ada beberapa berita tentang bank sampah itu berkembang di Jakarta, di Tangerang ini ada, di Bali itu kan saya punya listnya bank-bank sampah yang terdaftar. Nah, ini apalagi di Bali, nah ini ada cerita. Di Bali itu tahun lalu itu punya isu bahwa di bulan Juli tahun lalu itu landfill yang terbesar, saya lupa namanya landfill mana, tapi dia lihat sampah terbesar tuh dari wilayah yang sebagian besar tuh wilayah turisme kan ya, mana sekitar Legian Kuta, dan itu di landfill itu tuh itu udah over capacity, jadi diputuskan Pemda Bali ditutup, dianjurkan pengelolanya mandiri di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Nah itu rupanya beberapa, saya nggak tahu seberapa menyeluruh, tapi beberapa jalan dengan program bank sampah. Jadi mereka bikin landfill kecil di lingkungan kecamatan atau itu, dan mereka olah sendiri. Nah, saya nggak tahu apakah akhirnya di incinerate atau apa. Tapi yang Bang Renvil bilang di beberapa tingkat desa ada yang jalan, inisiatif lurah, bahkan di bawahnya RW RT, itu di beberapa daerah jalan. Jadi mulai dipilah, sampai diangkutnya dipilah, di landfill-nya pun dipilah. Karena ternyata jenis sampah tertentu yang saya sebut Coca-Cola dari Aqua, Danone, macam itu tuh punya nilai ekonomis tuh. Itu banyak recycle-nya.
Dan sudah ada sekian supply chain-nya udah ada tuh, mulai dari pengumpul kecil, pengumpul besar, dan terakhir di pabrik. Udah terorganisir gitu ya. Udah terbentuk sendiri, supply chain-nya terbentuk karena memang ada supply dan demand. Demand-nya ada nih perusahaan recycle. Di Indonesia nih, orang Indonesia ini kan kreatif. Kalau demand-nya ada, banyak orang berinisiatif untuk mensatisfy demand ini. Jadi supply-nya jalan sendiri, mulai dari pengumpul kecil-kecil sampai pengumpul besar. Terpenuhilah kebutuhan recycle. Itu. Jadi dasarnya bukan dia lihat bahayanya ya. Nah ini rezeki nih, barangkali begitu ya. Bisa jadi rezeki. Yang saya prihatin, mungkin saya nggak tahu, mungkin di kelurahan saya, di kantor depan kelurahan saya itu, persis di depan kantor kelurahan itu, gotnya mampet bertahun-tahun. Asal mulanya sampah, akhirnya menjadi tanah, akhirnya sudah tidak ada got lagi. Sorry to say, itu terjadi di dekat rumah saya. Nah, kalau yang di Bali, saya tahu banyak inisiatif masyarakat ya, bahkan ada kegiatan plastic bye-bye plastic bag. Itu anak muda yang berkreat ya. Ya, saya juga pertama kali ngikutinya tuh rupanya di acara Kick Andy sekian tahun yang lalu. Ya. Waktu itu anak-anak ini masih remaja muda, namanya Melati dan Isabel, dan 2016 atau 2017 itu mereka sudah mengetok pintu Pemda Bali gitu, minta di endorse untuk mulai dari 1.000 tanda tangan di Airport. Jadi datang dari anak-anak ya, dari masyarakat, berawal dari anak-anak ya. Saya nggak tahu, mungkin orang tuanya juga mendorong ini ya, tapi anak-anak ini, yang 2 anak ini jadi bahkan sampai diundang jadi pembicara di PBB segala macam. Itu saya ngikuti di Kick Andy. Saat ini mereka mungkin udah remaja lanjut, mungkin udah close to early 20s, dan mereka kalau gali tentang mereka di internet, mereka sudah mempunyai NGO sendiri segala macam. Dan sekarang ini di Bali itu makin banyak LSM dan NGO internasional maupun lokal yang jadi Bali itu lebih dan gayung bersambut gitu. Pemdanya mungkin di drive pertama oleh si Melati dan Isabel ini akhirnya di tahun berapa gitu Pemdanya dia diterima, dan ya yang saya dengar 2019 pun Pemda Bali sudah punya legal framework akhirnya untuk itu. Jadi ya, saya kalau cerita Anda tadi bahwa di sekolah cucu Anda sudah diajarkan bagaimana, saya juga ingat saya sendiri waktu kecil belajar lagu buang sampah, di mana buang sampah, keranjang sampah namanya ya. Nah, jadi mungkin inisiatif itu harus datang dari generasi muda. Ya. Baru kita yang tua-tua disadarkan bahwa ini loh bahaya. Nah, kembali ke soal dunia, Bung ya. Kalau nggak salah tahun lalu, awal tahun ini ya, Presiden kita Jokowi berbicara di konferensi di Glasgow mengenai lingkungan hidup ya. Jadi ada semacam kesepakatan dunia untuk peduli terhadap lingkungan. Anda tahu? Ya, Glasgow itu ya kita ikutin banyak lah berita. Glasgow itu mereka lebih banyak concernnya ke climate emergency yang sekarang ini kan, dengan peningkatan, karena punya target tuh peningkatan temperatur dunia setiap tahun nggak boleh lebih dari sekian. Kalau udah lebih dari sekian, pencairan es di Antartika itu memicu kenaikan permukaan laut segala macam. Dan itu satu, raising sea level katanya. Terus peningkatan temperatur ini sendiri tahun sekian lebih ekstrimnya gitu, saya baca ada NGO yang nulis kita udah seperti frog di dalam heating pot kayak katak yang lagi dimasak lama-lama kita kayak gitu, lama-lama kepanasan. Gitulah ilustrasinya. Ya lebih banyak memicu komitmen negara-negara di COP26 itu tentang itu. Sampah plastik ini selain dampaknya ke ekologi laut, juga plastik itu sendiri kan bahan dasarnya itu crude oil. Salah satu yang dibicarain di
COP26 di Glasgow tahun lalu itu kan komitmen dunia untuk bertahap nyetop crude oil, ganti dengan sustainable energy atau yang energi terbarukan. Gitu. Dan kalau nggak salah saya baca Inggris juga komit beberapa oil rig-nya di laut apa yang utara Inggris tuh ke arah Skandinavia, laut apa itu dia stop. Padahal udah investasi sekian miliar, itu saking dia jadi tuan rumah dia komit. Jadi dia stop produksinya, jadi dia mulai bertahap mengurangi drilling dari crude oil. Pemerintah Indonesia juga kan, dan yang paling parah karbon emisinya itu kan batu bara. Pemerintah Indonesia udah punya program tahun, saya lupa, nanti kita bisa browsing di internet. Tahun berapa itu udah nggak boleh lagi ada PLT dengan bahan bakar batu bara, PLTG atau apa gitu. Jadi stop batu bara sebagai sumber energi power plant itu juga ada masanya akan berakhir. Jadi kalau konsumen tertentu, produsen tertentu consumer goods itu yang contohnya yang dari Danone, yang dari Nestle, dari Unilever, itu di kemasannya tuh ada lambang-lambang ini. Jadi ini jenis plastiknya, dan contohnya ya kalau ini yang single use plastik, nanti saya ada slide sendiri menerangkan single use plastik itu apa. Itu yang cuma sekali pakai, habis itu nggak dipakai lagi gitu. Tapi sebenarnya volume sampah plastik kita, nanti ada data, kita nggak bahas di sini terlalu banyak. Paling banyak sampah plastik kita yang disebut kantong kresek, plastik bag yang diributin sama si Melati dari Sabel tuh jenisnya ini, LDPE dan HDPE. Ini dua ini. Ini HDPE dan LDPE. Ini plastik bag itu masuk klasifikasi ini. Contoh-contohnya mungkin nggak terlalu tepat, tapi di situ ada HDPE, kantong kresek dan low density. Ya, low density polyethylene gitu ya gitu. Dan yang termasuk yang paling susah di recycle ini HDPE dan LDPE. Makanya saya bilang kalau yang jenis ini banyak recycle-nya, tapi dari segi presentasi sebenarnya gedean yang ini. Dan yang presentasinya nggak gede, tapi yang paling beracun yang ke bawah itu yang styrofoam. Itu yang ini termasuk di sini nih. Itu paling banyak terapung-apung di laut sekarang ya. Ya itu di sampai sungai. Ke laut. Tapi yang volume paling besar itu single use plastik dari kantong kresek yang kemasan. Ya. Oke, kita go next. Jadi, nah ini definisi. Kita nggak usah lihat definisinya, tapi contohnya aja. Cotton buds, balon, kemasan tobacco products, wet pipes, sanitary towels, straw termasuk. Itu single yang sekali pakai dibuang, itu kan mereka sebut single. Itu yang paling banyak ya. Nah ini yang saya sebut tadi. United Nations Environment Program dan WRI itu mereka punya contoh legislation guide. Jadi bagi negara-negara yang mau bikin legal framework, bikin perpres atau apalah undang-undang tentang pengelolaan sampah itu ada guidance-nya dari ini kan lembaga di bawah PBB. Gitu ya. Terus kemudian ini tadi. Nah, ini plastik adalah ciptaan manusia yang tidak hancur sampai ratusan tahun. Dan kaitannya dia kan sekarang saya juga baru dengar istilah virgin plastik. Virgin plastik itu yang benar-benar dari crude oil. Ya, dan itu 14% produksi crude oil itu ternyata larinya ke industri petrokimia. Nah, petrokimia inilah yang hasilnya plastik. 14% dari produksi crude oil dari yang ini dari YouTube yang saya ambil slide, saya ambil cuplikannya, screenshotnya. Dan tubuh kita aja, kita ciptaan Tuhan aja, ini kalau disimpan di tanah beberapa bulan hancur oleh bakteri kan, sisa tulangnya itu dibiarin beberapa tahun pun akhirnya hancur juga gitu kan. Istilahnya degradable gitu, apa istilah compostable. Plastik ini ratusan tahun nggak degradable, digali lagi bentuknya mesti hampir 100% sama dengan waktu kita tanam. Saya baru ngalamin 2 tahun. Jadi waktu bangun rumah, nguruknya itu supaya murah, puing dulu baru tanah.
ternyata yang puing yang dibuang itu campur sampah plastik. Pada saat saya nanam, gali, saya mau banyakin tanah, ketemu puing kan. Ya akhirnya puingnya saya buang gitu supaya lebih banyak tanah. Akhirnya ngambil tanah. Ternyata puing-puing itu nyampur plastik. Yang waktu diuruk 2 tahun yang lalu, plastiknya masih utuh, masih kebaca mereknya ini produksi mana. Bekas ke masalah. Utuh. Jadi, nah itu contohnya. Ini terus kemudian, nah ini ceritanya. Nah ini saya sebut tadi. Negara pertama, jadi gini, tahun 9 plastik itu kan lahirnya tahun 1933 di chemical plant di Inggris ya. Dan sejak itu secara komersial berkembang. Tahun 97 ini ada peneliti saintis lah ya, Charles Moore itu menemukan bahwa di Pasifik aja dia udah menemukan gitu akumulasi dari plastik ini implikasinya. Mungkin belum sampai yang sekarang ini sampai ke 80% dari amphipods dan di pulau plastik nanti kita lihat ada juga ikan yang dimakan itu di lab ditemukan unsur plastik. Nah, 2002 ada kejadian banjir yang sampai mengorbankan jiwa manusia. Pemerintah Bangladesh menyimpulkan, mungkin ada penelitian juga, ternyata karena drainage-nya clogging oleh found that they played the key role clogging, drainage-nya clogging. Iya, pernah. Dan itu sampahnya paling banyak plastik. Di daerah Monas itu pernah ada kabel plastik yang melingkar. Kita udah ngalamin itu bertahun-tahun dan DKI berapa kali banjir antara tahun 2002 pemerintah Bangladesh sudah mulai memban plastik. Paling nggak dia stop produksinya. Dan saya juga nanti ada lagi di website. Beberapa negara mulai memban itu macam-macam. Ada yang memban produksi, ada yang memban import, ada yang memban jadi memban distribusinya. Banyak aspeknya lah. Itu memang supply chain plastik ini ada ahlinya. Makanya saya kan newbie, baru sedikit banyak baca gitu. Tapi memang ada orang-orang yang yang sudah mungkin tahunan dan belasan tahun berkecimpung di sini. Tapi ini yang saya sebut from birth to ban. Cuma beberapa dekade aja ternyata umurnya plastik, tapi hasilnya udah jutaan ton. Nah, jadi ini menarik mana informasi Anda ya. Jadi kelihatannya ya bahwa plastik itu emang sudah waktunya kita mengikuti bahwa itu apakah di ban atau dibatasi lah ya. Tentu kita harus mengingat aspek faktor ekonominya, ada pemulungnya yang hidup dari plastik juga ada. Jadi sehingga tapi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini Bung Iwan ya ada dampaknya, maksudnya bisa menggugah masyarakat penonton terutama yang hadir di ruang ini untuk bisa ikut memikirkan, peduli terhadap bahaya plastik bagi kehidupan kita. Kita tidak ingin seperti prediksi tahun 2050 nanti sampah plastik sudah akan demikian menjadi di seluruh dunia. Maka sebaiknya sedini mungkin saya bersama Bung Iwan mengajak Anda semua untuk mulailah memperhatikan kelestarian lingkungan kita dengan mengurangi penggunaan plastik. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada hari ini memberi manfaat kepada Anda semua. Sampai jumpa, terima kasih.